pagi hari ini. Uh, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sama-sama menyimak berkaitan tentang hukum waris Islam di Indonesia, bagian ketiga yang nantinya kemudian akan dibawakan atau akan disampaikan oleh pembicara pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Dr. Abdul Jamil SH MH. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Hukum dari Universitas Islam Indonesia. Kemudian untuk sambutan nanti akan dibuka dan disampaikan oleh Profesor Dr. Samsul Hadi ya. Mungkin untuk membuka, mari sama-sama kita bersyukur kemudian atas limpahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang kemudian diberikan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu semua, untuk menghemat waktu dan efisiensi waktu, mungkin untuk sambutan dari Prof. Samsul, saya persilahkan. Prof. Samsul. Apa ini? PC paling ono acara ini paling. Oh, iya. Manten. Ya, baik. Mungkin kita lanjut ya. Kita masuk ke sesi pemateri. Untuk pembahasan tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk tema ataupun kajian pada kesempatan pagi hari ini, yaitu waris Islam Indonesia bagian yang ketiga. Mungkin saya persilahkan ya kepada Ustadz Dr. Abdul Jamil SH MH untuk kemudian menyampaikan paparan berkaitan dengan hukum waris di Indonesia. Mungkin waktunya sekitar 45 menit. Kesempatan saya berikan kepada Bapak. Oke, terima kasih Pak Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin mukarramin, para alim, para ulama, Bapak Ibu yang saya muliakan, para peserta Zoom yang berbahagia pada pagi hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan hukum waris Islam Indonesia. Hari ini kita masuk pada pembahasan yang ketiga. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, dan mudah-mudahan besok kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, para peserta Zoom yang saya muliakan, kita akan lanjutkan materi yang ketiga ini. Yang akan kita bahas adalah bagian dan hak yang diperoleh oleh para ahli waris. Bapak Ibu, kemarin kita sudah membicarakan bahwa pentingnya waris di dalam Islam. Bahwa ternyata bagi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan syariat kepada kita tentang hukum waris. Dan kemarin sudah saya jelaskan. Sekarang kita bicara tentang bagian dari masing-masing ahli waris itu seperti apa. Saya mulai dari
macam hak yang diperoleh oleh ahli waris apabila dilihat dari hak yang diperolehnya. Kalau di dalam mazhab Indonesia itu ada dua yang disebut dengan dawil furud dan asobah. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah belajar waris, biasanya yang dulu pernah belajar tentang ahli sunnah itu ada namanya dawil arham. Nah, di Indonesia, di mazhab Indonesia dawil arham itu tidak ada. Kemarin sudah saya sampaikan ketika saya membicarakan di bab yang awal. Kenapa tidak ada? Itulah letak perbedaan bahwa dawil arham itu kalau di mazhab ahli sunnah yang pernah kita pelajari itu adalah keturunan dari perempuan. Ya, keturunan dari perempuan. Kenapa di Indonesia tidak ada? Karena ada waris penggantinya gitu. Ya, waris penggantinya yang kemarin para mujahid Indonesia mengijtihadi dari surat An-Nisa itu ayat 7, maka ada penggantinya gitu. Sehingga di sini tidak ada dawil arham. Adanya ada dawil furud sama asob. Apa tuh dawil furud? Dawil furud itu adalah ahli waris baik laki-laki maupun perempuan ya, yang orangnya sudah ditentukan termasuk juga bagiannya sudah ditentukan. Dan haknya ini tidak boleh dikurangi. Haknya ini tidak boleh ditutup kecuali di dalam kemarin bagian yang kedua ada penghalang. Jadi kalau dia sudah mempunyai hubungan darah, dia mempunyai hubungan perempuan dan tidak ada yang menutup, maka nggak boleh dia dimatikan atau dia tidak diberi bagian. Itu namanya dawil furud. Termasuk bagiannya juga sudah ditentukan. Gitu. Ya. Kalau di dalam ahli sunnah yang pernah kita pelajari, itu adalah ahli waris baik laki-laki maupun perempuan yang sudah ditentukan orangnya maupun bagiannya, baik di dalam hadis, Al-Quran maupun hadis. Itu dawil furud. Sedangkan yang kedua adalah hak yang diperolehnya adalah asobah, sebagai asobah. Apa itu asobah? Itu adalah asobah adalah ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, yang orangnya sudah ditentukan. Orangnya sudah ditentukan, tetapi bagiannya tidak ditentukan. Berapa dia dapat bagian? Nah, karena dia tidak ditentukan bagiannya, maka bagiannya adalah sisa kelebihan setelah diambil haknya dawil furud. Ya, haknya dawil furud. Sebagai contoh, Allah tidak menyebutkan bagian anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki itu berapa bagian. Saudara laki-laki disebutkan. Ya. Tetapi ketika dia sendiri yang tidak disebutkan berapa bagiannya. Nah, itulah yang disebut dengan asobah. Orangnya sudah ditentukan, Allah sudah menentukan. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah dengan tegas berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzin unsayain. Ya. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahu matlup wa in kanat wahidatan faladis. Bagiannya anak laki-laki itu 2 kali bagian anak perempuan. Titik di situ. Allah tidak menyebutkan bagaimana kalau anak perempuan itu, anak laki-lakinya itu sendiri dapat berapa dan sebagainya. Enggak. Tapi di situ Allah merinci berapa bagian anak perempuan. Gitu. Wa in kanat wahidatan, jika anak perempuan itu 1, maka bagiannya adalah setengah. Dan apabila bagiannya anak perempuan itu lebih dari 1, maka dia bagiannya adalah 2/3. Apabila anak perempuan itu bersama dengan saudara laki-lakinya, anak laki-laki, maka dia bersama-sama dengan anak laki-laki untuk mewarisi tadi, bersama-sama ditarik menjadi asobah, dan bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Di situ saja. Allah tidak merinci. Termasuk saudara laki-laki kandung dan sebagainya. Memang Allah di dalam ayat yang lain menyebut apabila saudara laki-laki bersama dengan saudara perempuan. Paman berapa? Enggak disebutkan. Tetapi orangnya sudah disebutkan. Bagiannya tidak disebutkan dan bagiannya mendapatkan sisa.
setelah diambil dhabil. Karena dhabil furud itu pokok, maka dhabil furud akan mendapatkan utama. Nah, kelebihannya, sisanya itulah bagiannya yang namanya asobah. Itu yang nanti saya saya praktekkan di bawah nanti ketika kita masuk di dalam case. Mungkin PPT ini sudah diterima oleh para peserta ya, karena sudah saya sampaikan tadi malam. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara asobah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah asobah bin nafsi. Siapa itu? Adalah laki-laki. Jadi keturunan laki-laki, ya misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah. Intinya laki-laki kecuali 2. Siapa itu? Adalah suami atau saudara laki-laki si ibu. Dia tidak menjadi asobah bin nafsi. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bertanya, Pak, kalau yang ada orang yang meninggal, misalnya suami meninggal, dia meninggalkan istri, meninggalkan satu saudara laki-laki kandung, misalnya dia meninggalkan 2 anak perempuan, misalnya. Maka berapa bagiannya saudara laki-laki? Itu setelah bagiannya istri, setelah diambil bagiannya 2 anak perempuan, baru diadap. Itulah kelebihan itu yang menjadi haknya asobah. Orangnya sudah ditentukan, yaitu laki-laki kecuali suami atau saudara laki-laki seibu. Karena Allah sudah menyebut sendiri saudara laki-laki seibu, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 12. Yang selanjutnya adalah asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi itu adalah perempuan ditarik oleh laki-laki yang sederajat untuk bersama-sama menjadi asobah yang tadinya dia dhabil furud. Tadinya dhabil furud. Gitu ya. Contohnya siapa? Misalnya gini, ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Maka bagian anak perempuan, satu anak perempuan bukan setengah. Tidak. Tapi dia ditarik oleh anak laki-lakinya menjadi asobah bersama-sama. Nah, berapa bagiannya? Setelah bagiannya dhabil furud nanti diambil bagiannya dhabil furud. Misalnya saya contohkan misalnya. Ya, ada suami meninggal. Suami meninggal ini meninggalkan istri, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, terus ibu misalnya, ibu. Maka bagiannya ibu adalah 1/6, bagiannya istri adalah 1/8, bagiannya 2 anak perempuan adalah bagian anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak perempuan ditarik oleh anak laki-laki menjadi asobah bersama-sama. Tadi yang ayat 11 tadi, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzin unsayain. Itu di situ. Itu yang namanya asobah bil ghair. Termasuk misalnya saudara perempuan ditarik oleh saudara laki-lakinya untuk bersama-sama menjadi asobah. Karena saudara laki-laki kandung maupun seayah bisa menjadi asobah. Yang nggak bisa adalah saudara laki-laki seibu. Yang ketiga adalah asobah mal ghairi. Asobah orangnya sudah ditentukan. Orangnya sudah ditentukan. Bahkan belum ditentukan. Siapa itu? Adalah saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah. Jika dia bersama dengan anak perempuan atau keturunan dari anak perempuan tadi. Nah, itulah yang disebut dengan bagian atau hak yang diperoleh sebagai asobah. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, saya ingin membandingkan bagian dalam surat An-Nisa ya dengan nantinya di dalam kompilasi hukum Islam. Kenapa saya perlu bandingkan? Ya, karena masih banyak orang yang berpaham bahwa kompilasi hukum Islam itu keluar dari nas. Tidak. Ya, tidak. Memang ada yang hasil ijtihad para alim, para ulama Indonesia waktu menyusun kompilasi hukum Islam. Apa tadi? Hasil ijtihadnya adalah dalam surat An-Nisa ayat 7 itu.
Sehingga ada namanya waris pengganti. Dzawil arham tidak ada. Kalau pernah, tadi sudah saya singgung, ketika kita pernah belajar waris, ahli sunnah ada dzawil furud, ada asobah dan dzawil arham. Dzawil arham itu akan dapat manakala tidak ada dzawil furud, manakala tidak ada dzawil arham. Dan itu dipandang tidak sesuai dengan surat An-Nisa ayat 7 yang dulu sudah pernah saya singgung. Nah, saya ingin membandingkan itu supaya kita fokus bahwa ternyata kompilasi hukum Islam itu tidak bertentangan gitu. Nah, tidak bertentangan dengan apa? Dengan Al-Qur'an gitu. Cuma bedanya tadi tidak ada dzawil arham. Karena apa? Karena mendasari dalam surat An-Nisa ayat 7 bahwa bagi laki-laki itu menjadi mempunyai kerabat. Ya, dia mewarisi dari kerabatnya. Demikian juga bagi perempuan itu mewarisi dari kerabat-kerabatnya. Ya. Itu surat An-Nisa yang dulu pernah saya sampaikan pada waktu pertama kali. Oke. Nah, ini sebagai perbandingan. Ya, tadi ayatnya surat An-Nisa ayat 11. Ya, tadi di sini sudah dijelaskan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadin unsayain. Fa in kunna nisaan fawqasnatani falahum atsulutsani ma tarak fa in kanat wahidatan falanis. Wali abawahi likulli wahidin minhum masudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a. Faridatan minallah innallaha kana aliman hakimah. Di sini Allah menyebut bahwa siapa tahu yang lebih dekat, aba'ukum, bapakmu, wa abna'ukum atau anak-anakmu. Allah tidak kita diberi penjelasan oleh Allah bahwa antara bapak sama anak itu ternyata ya tidak bisa dibedakan mana yang dekat. Tetapi Allah membagikan dalam surat ini ya kemudian dijadikan dasar di dalam kompilasi hukum Islam. Ya, saya ambil dalam kompilasi hukum Islam ini pasal 176 kompilasi hukum Islam ini. Anak perempuan tadi saya ngambil dari ayat tadi, saya bandingkan ke sini. Anak perempuan apabila dia seorang, maka dia dapat setengah. Kan sudah jelas sesuai dengan ayatnya. Ya. Anak perempuan apabila 2 orang atau lebih, tidak ada anak laki-laki, maka dia bagiannya 2/3. Nah, apabila tadi dia bersama-sama dengan anak laki-lakinya, jadi anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak perempuan ditarik menjadi asobah oleh anak laki-laki. Karena apa? Karena anak laki-laki menjadi asobah binafsi. Itulah kemudian anak perempuan disebut dengan asobah ma'al ghairi, bersama dengan anak laki-lakinya. Dan bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Tadi dalam surat An-Nisa yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadin unsayain. Sehingga pasal ini tidak bertentangan dengan Quran. Itu yang saya maksud. Jadi kalau ada orang kalau kompilasi itu hukum Islam bukan hukum Islam, ya nggak bisa. Hukum Islam karena tidak bertentangan loh ini. Terus saya ambilkan dalam pasal 177. Berapa bagian ayat? Bagian ayat adalah 1/6 apabila ada anak. Pengertian anak di sini adalah baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk cucu. Baik laki-laki maupun dari anak perempuan. Tadi kan ayatnya sudah jelas. Apabila ayah itu bersama hanya dengan istri atau dengan anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, maka bagian ayah itu dzawil furud ditambah dengan asobah. Karena ayah itu juga menjadi asobah karena dia laki-laki. Kan itu. Nah, dzawil furudnya adalah 1/6. Begitu. Misalnya ayah yang meninggal, misalnya istri. Di situ hanya suami, terus sama anak perempuan ada ayah. Maka ayah bagiannya bisa langsung ke asobah. Atau 1/6 ditambah asobah.
Karena dzabil furud tidak boleh dikurangi. Maka bagian suami adalah karena ada anak 1/4, 2 anak perempuannya adalah 2/3, bagian ayahnya adalah 1/6 ditambah asobah. Kenapa? Dzabil furudnya 1/6. Asobah adalah tambahan karena tidak ada laki-laki kecuali ayah. Nah, atau asobah langsung. Ayah itu menjadi asobah ketika terjadi kasus ghorowain. Apa itu kasus ghorowain? Kasus ghorowain itu warisnya tertentu. Ahli warisnya hanya terdiri dari janda, ya, istri atau duda suami, itu ya. Terus ayah sama ibu, tidak ada anak, tidak ada cucu, gitu. Itulah yang disebut kasus ghorowain atau kasus Umariyatain yang pernah diputuskan oleh Sayyidina Umar dan dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagian tadi misalnya ada seorang istri meninggalkan suami, meninggalkan 1 anak perempuan dan meninggalkan ayah. Maka bagian ya meninggalkan ayah dan meninggalkan ibu misalnya. Maka bagian suami adalah 1/4, bagian 1 anak perempuan adalah setengah, ya, bagian ibu adalah 1/6 dan bagian ayah adalah asobah. Nggak ada anak ya, nggak ada anak. Saya lupa. Maaf. Jadi ahli waris meninggalkan yang mati, yang meninggal adalah istri, meninggalkan suami, meninggalkan ayah dan meninggalkan istri, tidak ada anak. Pengertian tidak ada anak itu juga tidak ada cucu gitu. Maka ini yang disebut kasus ghorowain. Maka bagian suami adalah setengah karena nggak ada anak. Bagian ibu adalah 1/3 dari sisa setelah diambil dari suami setengah, dan itulah asobah bagiannya ayah. Ini yang di dalam surat An-Nisa ayat 11 tadi. Sama di sini perasaan 178 kompilasi hukum Islam juga begitu. Ini bagian ibu. Bagian ibu itu apabila ada anak, ya, atau saudara, ya, atau saudara lebih dari 1 orang, maka bagiannya adalah 1/6. Tapi apabila ibu tidak ada anak, hanya tidak ada anak, ya, dan tidak ada saudara lebih dari 1 orang, saudaranya hanya 1, maka bagiannya ibu adalah 1/3, ya. Nah, bagiannya saudara, kalau saudara tadi 1 orang, misal saudara perempuan, maka dia adalah setengah. Ya. Kalau kasus ghorowain tadi adalah 1/3 dari sisa setelah diambil bagian dari janda atau duda, sisanya adalah asobah. Nah, itu saya ambil dari surat perbandingan surat An-Nisa ayat 11. Saya masukkan ke kompilasi hukum Islam pasal 176, 177 dan 178. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya contohkan ini. Ya, contoh kasus ada suami meninggal. Ya, ada suami meninggal. Siapa ahli warisnya? Di sini ahli warisnya ada ayah. Ayahnya masih hidup. Berarti ayahnya siapa? Ayahnya suami yang meninggal. Ibunya siapa? Ibunya suami yang meninggal. Bukan ibunya istri. Ibunya yang meninggal. Terus istri-istrinya siapa? Istri yang meninggal. Dia punya istri 1. Punya 2 anak perempuan 1. Ya. Punya 1 anak laki-laki. Inilah tadi yang saya sebut bahwa anak laki-laki menarik kepada 2 anak perempuannya menjadi asobah. Bagiannya ayah tadi, ya, ayah apabila ada anak adalah bagiannya 1/6, ibu apabila ada anak bagian 1/6, dan istri bagiannya adalah 1/8. Nanti istri itu surat An-Nisanya, kalau kita bandingkan surat An-Nisa itu di dalam surat An-Nisa ayat 12. Gitu. Nah, 2 anak perempuan ditarik oleh anak laki-laki bersama-sama menjadi asobah. Nah, kalau Bapak Ibu pernah pernah belajar waris itu kan ada asal masalah. Asal masalah itu adalah mencari angka pembagi persatuan yang bisa dibagi masing-masing. Karena apa? Karena bagian waris Islam itu pasti pecahan, nggak ada yang utuh.
beda dengan hukum adat, beda hukum dengan barat. Tapi pecah semua. Kalau tidak setengah, ya sepertiga, kalau tidak sepertiga, seperempat, kalau tidak seperempat, ada yang 1/6, ada yang 1/8, ada 2/3. Semua pecah, nggak ada yang utuh. Maka ada namanya alat bantu yang namanya asal masalah. Alat bantu. Ya, ini para alim, para ulama dulu ketika menciptakan hitungan-hitungan waris ini, waktu itu belum ada teknologi seperti saat ini. Sekarang ini sudah ada teknologinya, ada apa namanya, ada sistem, ya, ada apa namanya, kalkulator dan sebagainya, sehingga mudah. Tapi pada waktu itu belum ada, sehingga diciptakan alat bantu yang namanya asal masalah. Nah, ketika alat bantunya ini diterapkan seperti ini, ya. Nanti saya buat perbandingan. Ini saya contoh gitu ya, contoh. Nah, nanti saya perbandingkan bagaimana sekarang yang tidak pakai alat bantu. Nah, ini misalnya putusan pengadilan rata-rata seperti ini. Jadi 1/6 dari mana? Dari harta waris. Tadi di atas sudah saya contohkan, harta warisnya adalah 96 miliar. Misal. Ya. Maka di sini langsung 1/6 dari 96 miliar. 1/6 dari 96 miliar. 1/8 dari 96 miliar. Nah, sisanya berapa? Nah, kan itu. 96 diambil dari jumlah 1/6, 1/6, 1/4 itu adalah 44 miliar. Maka 96 diambil 44 miliar, sisanya asobanya dapat 52 miliar. 52 miliar ini dibagi 3 anak. Yang jenisnya berbeda. 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Tadi bagiannya anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil unsayain. Nah, sehingga di sini supaya untuk memudahkan menghitung, maka bagian anak perempuan berapa? Maka 52 ya dibagi 4. 4 ini dari mana? Dari 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Apabila disamakan dengan perempuan, maka berarti 4 perempuan gitu, supaya memudahkan. Maka 54 dibagi 4 orang dikalikan 1 kalau untuk mencari anak perempuan. Ya. Tetapi kalau mencari anak laki-laki, maka 52 miliar dibagi 4 dikalikan 2, maka ketemu anak perempuan 13, masing-masing 13 miliar, ya. Anak laki-laki 1 anak laki-laki 26 miliar. Kan tadi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadin. Bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Begitu. Ya, ini hak yang dia peroleh, berapa bagian dan sebagainya. Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, ini sebagai contoh ya. Nah, sekarang kita masuk ke pasal selanjutnya. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam adalah pasal 179, yaitu bagian suami, bagian istri, bagian janda, bagian duda atau bagian janda. Ini kalau di dalam Al-Qur'annya itu diatur di dalam surat An-Nisa ayat 12. Ya. Di sini disebutkan kan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahum. Ya, ila akhirih. Ini saya perbandingan saja. Ya. Nah, dari ayat ini kemudian dibuat pasal di dalam kompilasi hukum Islam, yaitu pasal 179. Bagian suami tadi diambil dari ayat tadi adalah setengah apabila tidak ada anak. Pengertian anak juga tidak ada cucu. Ya. Karena di dalam waris Islam, kompilasi hukum Islam, ada waris pengganti, yaitu cucu. Misalnya anaknya sudah meninggal, tapi ada cucu, ya sama dengan anak itu. Ya. Apabila tidak ada anak ya, atau cucu, ya, maka bagian suami adalah 1/4. Tadi di atas, ya. Tuh. Nah, pasal 180 kompilasi hukum Islam, nggak sama. Istri, berapa bagian istri? Bagian istri adalah 1/4 apabila tidak ada anak.
pengertian anak adalah juga ada penggantinya. Ya. Apabila ada anak atau cucu, penggantinya, maka bagian istri adalah 1/8. Nah, tadi di atas, kasus di atas, contoh kasus di atas tadi, ya. Ini, ya. Istri karena ada anak, maka bagiannya 1/8. Itu, ya. Nah, masih di dalam koridor surat An-Nisa ayat 12, ini adalah di dalam kompilasi hukum Islam pasal 181. Yaitu saudara seibu. Saudara seibu. Saudara seibu itu bagiannya, hak yang dia peroleh adalah 1/6. Apabila dia seorang, baik laki-laki ataupun perempuan. Dengan syarat apabila tidak ada anak, ya. Pengertian anak juga termasuk cucu, atau tidak ada ayah. Ya, tidak ada ayah. Karena apabila ada ayah, maka saudara ditutup oleh ayah. Yang kemarin saya contohkan ada penutup sementara dan ada penutup yang selamanya. Bagian saudara seibu, dia mendapatkan 1/3 apabila 2 orang atau lebih, jumlah saudara seibunya 2 orang atau lebih. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Dengan syarat apabila tidak ada anak, pengertian anak juga termasuk cucu, cicit, ya. Dan atau ayah. Karena saudara itu ditutup oleh ayah. Nah, itu pasal 181. Nah, selanjutnya kalau di dalam surat An-Nisa ayat 176, nah ini membicarakan bagian saudara kandung atau saudara seayah. Nah, ayat ini dimulai dari pertanyaan. Ya. Kaitannya dengan kalalah. Ya. Apa tuh kalalah itu? Kalalah itu adalah orang meninggal dunia tidak meninggalkan anak sama sekali. Jadi dia memang tidak punya anak. Karena tidak punya anak, otomatis tidak punya cucu gitu. Karena bisa jadi tidak ada anak tapi ada cucu. Tapi ini memang tidak punya anak. Itu yang namanya kalalah. Jadi dalam bahasa ilmu waris, dalam bahasa Al-Quran, kalalah ini adalah orang yang mati punah. Suami istri meninggal pada waktu perkawinan, dia tidak punya anak. Ya, maka itu disebut kalalah. Nah, Allah menyebutkan berapa bagiannya, Allah memberikan syariat, berapa bagiannya, di sini sudah ditentukan. Nah, ini kemudian dijadikan di dalam pasal 182. Kompilasi hukum Islam. Pasal 182 kompilasi hukum Islam, saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah. Apabila dia seorang, jadi saudara perempuan kandungnya itu satu yang hidup. Ya, jadi ada orang meninggal misalnya, yang hidup saudara perempuan satu itu. Maka dia dapat setengah. Dengan syarat tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki sebagai pengganti dari anak laki-laki tadi dan tidak ada ayah. Karena apabila ada ayah, maka saudara ditutup oleh ayahnya sendiri. Nah, atau 2/3. Apabila syaratnya apabila 2 orang atau lebih, ya, dan tidak ada anak yang mati tidak meninggalkan anak. Tadi kalalah tadi, mati punah tadi, ya, tidak ada atau tidak ada ayah. Nggak punya anak, tapi ada ayah. Maka saudara kandungnya ditutup oleh ayah. Saudara seayahnya ditutup oleh ayah. Jadi saudara ditutup oleh ayah. Nah, apabila
dia bersama dengan saudara laki-lakinya, maka saudara perempuan tidak menjadi dhabil furud bagiannya setengah atau 2/3, tapi dia bersama-sama dengan saudara laki-lakinya atau dengan kakek. Karena saudara itu sederajat dengan kakek. Misalnya ayahnya sudah meninggal, tapi ada kakek, maka kakek pengganti ayah. Nah, kedudukan kakek ini sama sederajat dengan saudara. Bagian kakek atau bagian saudara laki-lakinya 2 kali bagian saudara perempuannya. Tadi ayatnya kan seperti itu. Ya, nih. Nah, ini supaya kita semakin mantap karena ada perbandingan yang ada di dalam ayatnya gitu, dalam Al-Qur'annya. Sehingga kita ternyata kompilasi hukum Islam itu mengambil ayat Al-Qur'an kemudian dibentuk pasal-pasal gitu. Gitu. Itu. Memang ada yang tadi yang saya katakan hasil ijtihad dari para alim, para ulama Indonesia yang menghasilkan kompilasi hukum Islam tadi apa? Tidak ada dhabil arham. Kenapa? Karena mengijtihadi dari surat An-Nisa ayat 7 bahwa bagi laki-laki lirijali nasibum mimma tarokal walidani wal akrabun walin nisa nasibum mimma tarokal walidani wal akrabun. Qalla minhu au katsur itu diterapkan sebagai satu tolak ukur ijtihadnya di situ. Oh, ternyata tidak ada yang nutup gitu. Ya, maka menjadi pasal-pasal yang ada. Nah, ini yang saya contohkan. Misal dalam kasus ada suami meninggal. Si suami yang meninggal itu meninggalkan ibu. Kalau meninggalkan ayah berarti saudara ketutup oleh ayah. Meninggalkan ibu. Meninggalkan ahli warisnya adalah 1 orang istri. 2 anak perempuan. 1 saudara perempuan kandung. 1 saudara laki-laki kandung. Ya. 1 saudara perempuan kandung dan 1 laki-laki kandung. Maka bagian ibu adalah 1/6, bagian istri tadi dalam ayat yang di atas tadi, pasal yang di atas tadi adalah 1/8 dan bagian 2 anak perempuan adalah 2/3. Nah, saudara perempuan kandungnya muncul sebagai ahli waris, saudara laki-laki kandungnya muncul sebagai ahli waris, dia menjadi asobah bersama dengan saudara laki-lakinya. Ya. Setelah diketahui asal masalah 24, maka 1/6 dari 24, 4, sini 3, 16, maka asobah mendapatkan sisa. Karena asobah itu ketentuannya adalah mendapatkan dari sisa. Ya kan? Setelah diambil bagian dhabil furud yang itu tidak boleh diganggu gugat. Bagian dhabil itu harus dijalankan terlebih dahulu gitu. Karena memang itu sudah ditentukan. Nah, ya, misalnya tadi sini ada kalau ada asal masalah itu ada kemungkinan ada koreksi asal masalah juga gitu. Ya. Ini alat bantu ya, alat bantu. Mungkin nggak pakai asal masalah bisa. Tadi udah saya contohkan dalam praktek ya. Ada putusan-putusan yang tidak menggunakan alat bantu asal masalah. Karena sekarang sudah teknologi. Ada laptop, ada sistem ya. Ada ada kalkulator. Nah, dulu ini ada alat bantu itu dulu supaya memudahkan menghitung maka dicari alat bantu yang namanya asal masalah. Di sini ada koreksi. Kenapa ada koreksi asal masalah? Karena dia ada laki-laki dan perempuan. Berarti di sini ada jumlah orang yang lebih dari 1 dan bagiannya tidak tepat. Di sini ada 2 anak tapi bagiannya tepat. 12 dibagi 2 orang tepat. Ya, tepat. Apabila tidak tepat, maka menjadi koreksi asal masalah. Alat bantunya begitu. Nah, saya misalkan di sini, nah, diketahui setelah dicari harta warisnya adalah 144 miliar. Maka 12/72 kali 144 miliar, maka bagian
ibu 24 miliar, bagian istri 18 miliar, bagian 2 anak perempuan 96 miliar, dan bagiannya saudara perempuan kandung dan 1 saudara laki-laki kandung, bagiannya adalah 6 miliar. 6 miliar, berapa bagian 1 anak laki 1 saudara perempuan kandung? Di sini 2 miliar, dan bagian 1 laki-laki kandungnya adalah 2 kali saudara perempuan kandungnya. Jadi 4 miliar. Ini dalam menghitung ya. Nanti mungkin pertanyaan ada yang ini. Nah, ternyata di dalam waris Islam itu ada yang namanya aul atau rot. Sebagaimana diatur dalam pasal 92. Rot itu apa toh? Aul itu apa toh? Aul itu adalah apabila angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebut. Ya, jadi angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebut, maka angka penyebutnya dinaikkan seperti angka pembilang. Contoh di sini, ya, ada ahli waris meninggal, istri meninggal dunia, si istri meninggalkan suami, meninggalkan ibu, ahli warisnya ibu, dan 1 anak perempuan serta ayah. Jadi ada ayah, ada ibu, ya, ada suami, ada 1 anak perempuan. Diterapkan berapa bagian suami dalam tadi di atas, ya. Bagian suami adalah 1/4 karena ada anak. Bagian ibu ada 1/6 karena ada anak. Bagian 1 anak perempuan adalah 1/2, dan bagian ayah adalah 1/6 plus asoba. Karena ada dimungkinkan asoba. Nah, kebetulan di sini tidak ada asoba, maka bagiannya justru lebih besar. Lebih besar. Angka pembilangnya lebih besar. Ya, 1/4, 1/6, 1/2, 1/6 itu ternyata lebih besar dari asal masalahnya. Karena asal masalahnya di sini adalah 12, ternyata setelah dibagi itu bagiannya malah 13, maka dinaikkan. Angka penyebutnya dinaikkan menjadi sama dengan angka pembilang. Yaitu sini angka pembilangnya adalah 13, maka angka penyebutnya di sini dinaikkan menjadi 12. Jadi 13. Sehingga tadi 13 per 3/13 kali harta waris. Ya, itu namanya aul. Jadi apabila pembilangnya lebih besar gitu ya dari angka penyebutnya, maka dinaikkan angka pembilangnya. Bagian tadi itu pembilangnya, ya. Yang selanjutnya adalah aul. Selain aul, ya, aul ada rot. Rot itu justru lebih. Jadi apabila angka pembilangnya lebih kecil daripada angka penyebut. Jadi setelah dibagi ke masing-masing bagian, ada sisa. Gitu. Jadi rot itu sebenarnya karena sisa. Angka pembilangnya lebih kecil dibanding harta warisnya, angka penyebutnya. Gitu ya. Di sini angka penyebutnya adalah 24 asal masalahnya. Setelah dibagikan ke masing-masing, ya, ternyata lebih. Jadi kalau hartanya itu dibagi ini masih ada kelebihan. Misalnya Bapak Ibu membagi langsung. Misalnya hartanya adalah, hartanya 24, harta waris 24 miliar. Maka 1/8-nya 24 adalah dia dapat 3 miliar. 1/6-nya 24 dia dapat 4. Setengahnya 24 miliar dia dapat 12 miliar. Berarti ada lebih kelebihan. Masih ada sisa. Masih ada turahan. Loh, kok masih setelah dibagi ke masing-masing ahli waris, kok masih ada hartanya 24 miliar, setelah dibagikan ke masing-masing ahli waris tidak sampai 24. Hanya 19. Berarti di sini ada kelebihan 5 miliar. Nah,
kelebihan 5 miliar ini, itulah yang disebut dengan rod. Kenapa? Karena tidak ada asoba. Tidak ada asoba. Kalau ada asoba, misal di sini ada satu saudara laki-laki, selesai. Sisanya milik satu saudara laki-laki. Gitu. Ya. Atau di sini ada satu anak perempuan, ada 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki misalnya. Sudah selesai. Tidak terjadi sisa. Kenapa? Karena sisa itu, kelebihan itu adalah haknya asoba. Setelah diambil haknya dhabil furud. Dhabil furud tidak boleh diubah-ubah. Karena itu sudah pasti bagiannya. Nah, itulah yang disebut dengan rod. Kalau aul tadi, ya, aul itu kekurangan. Setelah pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Nah, inilah yang bisa terjadi di dalam praktek. Nah, bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi rod? Di dalam kompilasi hukum Islam disebutkan apabila ada rod seperti ini, maka sisanya juga dibagi lagi kepada masing-masing ini. Kalau kompilasi hukum Islam. Tapi kalau mazhab ada perbedaan di antara mazhab. Ya, mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab yang lain. Ya, itu yang cara menyelesaikan ketika terjadi ada harta waris yang berlebih. Ketika dibagikan ke masing-masing, loh kok masih lebih? Ada sisa, ada kelebihan. Kenapa? Karena tidak ada asoba. Seandainya ada asoba, selesai. Tadi bisa saya sebut. Ada satu saudara laki-laki aja, misal saya tambah di sini, satu saudara laki-laki. Ya. Atau satu saudara perempuan, selesai. Maka sisanya ini milik satu. Lupa, berarti saudara di sini bisa lebih dong dari ibu, dari istri. Iya, itulah namanya asoba. Asoba itu suatu saat dia dapat banyak, suatu saat dia dapat sedikit, bahkan nasibnya jelek, suatu saat dia nggak dapat sama sekali. Kenapa? Karena habis, bahkan kurang. Bahkan kurang. Contoh yang atas tadi, ayah, dhabil furudnya saja, asobanya nggak dapat. Kenapa? Kelebihan. Nah, itulah namanya rod. Jadi rod itu apabila hartanya. Nah, bagaimana Pak kelebihan ini? Kalau tadi tidak ada ini, ya kelebihannya adalah dibagi ke bagian masing-masing sesuai dengan bagiannya. Jadi 5 ini nanti dibagi lagi sampai habis, dibagikan ke sini. Nah, kalau di dalam kemarin, ya, sebenarnya ahli waris ini sudah diberi bagian. Kalau begitu, ya sebenarnya tadi kalau mazhab yang lain, ya itu adalah diberikan kepada bagian baitul mal. Gitu. Ada yang diberikan kepada ahli waris yang ada kecuali istri atau suami, yaitu ibu sama anak. Gitu. Penyelesaiannya. Tapi di dalam kompilasi hukum Islam dibagikan rata kepada bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan porsinya. Jadi nanti 5 itu dibagi lagi ke bagian istri, ya, di bagian suami, di ibu, dan 2 anak perempuan yang ada di sini. Nah, itu Bapak Ibu, kalau kita menghitung waris ini sudah masing-masing sudah dapat bagian, ya. Mulai dari anak laki-laki, anak perempuan, ya. Saudara, ayah, ya. Bagian ayah, bagian ibu, ya. Terus bagian saudara, ya. Sudah disebutkan berapa bagian saudara, ya. Berapa bagian suami, berapa bagian istri sudah disebutkan. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah, gitu ya. Kecuali ada sebab tadi, sisa tadi terjadi sisa berarti bisa ditambah. Karena ada sisa, menurut kompilasi hukum Islam. Mazhab yang berlaku di Indonesia. Berapa saudara seibu, gitu ya.
Terus berapa bagian saudara kandung, berapa bagian saudara saya. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai pengantar diskusi pada pagi hari ini, ya. Dan alhamdulillah ini waktunya masih ada, ya, untuk kita diskusikan. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah terima kasih Dr. Jamil SHMH sudah menyampaikan berkaitan dengan pemaparan dari hukum waris, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi pemaparan terkait dengan materi hukum waris, kalau saya ringkas, saya ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah untuk macam-macam ahli waris, kalau kita lihat dari perolehan haknya, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dawil furud, dan yang kedua adalah asobah. Nah, tadi sudah disampaikan oleh pemateri berkaitan dengan dawil furud, yaitu ahli waris, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang bagiannya telah ditentukan dalam kemudian kompilasi hukum Islam. Sedangkan asobah ini adalah ahli waris laki-laki ataupun perempuan yang orangnya sudah ditentukan, tetapi bagiannya tidak ditentukan. Nah, bagiannya ini merupakan sisa setelah diambil dari bagian daripada dawil furud. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk kemudian asobah, ini dia terbagi menjadi 3 bagian yang tadi disampaikan oleh pemateri. Yang pertama adalah asoba bin nafsi, yang kedua adalah asoba bil gairi, dan yang ketiga adalah asoba ma'al gairi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya melalui kolom komentar dan kemudian raise hand ataupun bertanya langsung kepada pemateri. Mungkin sebelum saya bacakan ya pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom komentar, saya persilahkan mungkin Bapak atau Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Abdul Jamil. Monggo, kami persilahkan. Bisa kemudian mic-nya di-on-kan, nanti kemudian bisa bertanya. Oke, baik. Karena belum ada, maka saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah ada melalui kolom komentar yang telah disampaikan. Yang pertama dari Bu Lilis Setiasih, beliau dari Bandung, ingin bertanya Ustadz berkaitan dengan apakah ketika ibu meninggal, ayah meninggal, tetapi belum bagi waris. Nah, itu bagaimana Ustadz? Monggo mungkin bisa langsung dijawab langsung Ustadz Abdul. Waktu dan tempat silakan monggo Ustadz. Ya, terima kasih Bu Lilis dan moderator. Nah, ini apabila ada seorang ayah, ada seorang ibu, pada waktu ayahnya meninggal, belum pernah dibagi. Nah, ini memang yang sering terjadi di masyarakat kita begitu. Kenapa? Karena kemarin sudah saya sampaikan, masyarakat kayak kita itu kan mengatakan pembagi waris itu dikira tabu gitu. Padahal itu tidak. Dalam Islam segera. Sebab apabila tidak, maka sering terjadi problem. Dan problem ini akan terbuka. Apa problemnya terbuka? Bisa jadi harta itu hilang, berkurang, menyusut gitu ya. Atau harta itu tidak bisa dimanfaatkan oleh ahli waris yang lain. Maka Islam itu mengajarkan segera. Nah, bagaimana pertanyaan Bu Lilis ini? Ya sekarang gini Bu Lilis, karena ini Bapak Ibu sudah meninggal, ya Ibu dan Ayah sudah meninggal, maka harta Ayah dan harta Ibu disatukan. Sebab sebenarnya kalau ini kan membuka problem baru. Problem barunya gini, misalnya yang meninggal ayah dulu gitu ya Bu Lilis ya. Pada waktu ayah meninggal itu dia punya anak enggak? Dia tentu punya istri ya kan? Istrinya kan lebih kemudian kan. Nah pada waktu ayah itu meninggal ada istri atau ada anak atau hanya ada istri, anak enggak ada, cucu enggak ada, tapi dia punya saudara.
Nah, itu kasusnya gimana? Karena ini biasanya dipisah Bu Lilis. Nah, kalau dia apa namanya? Karena harusnya ketika ayah itu meninggal mesti ada nasabnya dari ayah itu juga berhak. Misal ayahnya ayah, ibunya ayah, gitu kan. Pada waktu ayah meninggal itu dia punya ibu kan, dia punya ayah enggak gitu. Nah, kalau masih ada itu nanti ini berdampak panjang. Kenapa? Karena bagian itu harusnya dikeluarkan juga gitu. Karena itu adalah hak daripada ayah yang harusnya mendapatkan bagian itu dia punya anak juga kan. Maka dia juga berhak punya. Ini apa namanya? Biasa yang terjadi di masyarakat kita. Maka Islam sebenarnya apa namanya? Memberikan syariat, memberikan tuntunan begitu ada orang meninggal secepatnya dibagi waris supaya tidak menimbulkan masalah. Mungkin itu Bu Lilis. Maaf, Ustadz, itu Ya. di berikutnya saya ada pertanyaan. Ya, Itu gimana? berarti kan disatukan, karena Ya, ini yang terjadi pada keluarga kami. Karena ya. kalau orang Sunda tuh nggak enak, Pak Ustadz, kalau Ya, aduh bagi hari kayaknya kita tuh sama gitu Bu. Di Jawa ya, juga gitu Bu. ya gitu, kayaknya gimana gitu. Nah ini Ya, pembagiannya begini. Ibu dan ayah sudah meninggal. Si ibu punya 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dari perkawinan pertama. ya. Dari perkawinan yang kedua, memiliki 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, yang saya tanyakan bagaimana pembagiannya, Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya. Terima kasih Bu Lilis. Jadi gini Bu Lilis, ketika waktu ayah itu meninggal itu kan berarti suaminya ibu ya. Ya. Nah, yang saya tanyakan dulu, waktu ayah itu meninggal, ayah itu apakah hanya meninggalkan istri dan 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan saja, atau dia meninggalkan ibu dan meninggalkan ayah? Oh, tidak ada, sudah Oh, tidak tidak ada. sudah Oke. tidak ada. Oke, kalau tidak ada kan berarti sederhana ini, ya. Karena kalau ada itu panjang urusannya. Kalau ini sederhana. Jadi pada waktu perkawinan pertama itu kan harusnya diselesaikan dulu. Nah, pada waktu perkawinan pertama dengan ayah yang meninggal itu kan meninggalkan istri, ya, meninggalkan 2 anak perempuan, gitu ya, anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Nah, ini diselesaikan. 3 anak kan Oh, si ibunya menikahnya 2 kali. Iya. Makanya ini kasus pertama. Kasus pertama itu kan ketika suami meninggal, si ayah tadi dulu Bu ya, itu Bu Lilis ya, itu kan meninggalkan 2 anak perempuan. 1 anak Oh, perempuan. 1 anak perempuan. Saya meninggalkan 1 anak perempuan dan 2 dan, anak laki-laki. Oke, dan 2 anak laki-laki kan berarti anaknya 3. Ya. Nah, ini perkawinan pertama. Harusnya itu pada waktu perkawinan pertama diselesaikan dulu. Kasus pertama diselesaikan dulu. Itu. Ya. Karena berbeda. Ketika ibu meninggal itu kan ibu punya berarti punya yang kasus kedua tadi, ibu menikah kedua punya anak berapa? Ayah saya tidak menikah. Ini Bukan. ibu saya yang Iya. Maksud saya ibu jenengan itu ya, menikah. Almarhum ibu saya menikah 2 kali. Ya, itu anak yang kedua anaknya berapa, Bu? Ya, perkawinan pertama. Ya sudah. Perkawinan tadi pertama kan sudah. 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya, perkawinan kemudian kedua. Ayah saya menghasilkan saya perempuan dan 2 ya, anak. Ya. Yang kedua. Perkawinan yang kedua. Enggak, perkawinan yang kedua. Yang pertama? Yang pertama 2 anak laki-laki, 1 perempuan. Sama ya. Ibu saya ini yang menikahnya, bukan ibu saya. Ya, benar. Maksud saya gini loh Bu. Maksud saya ketika ibu jenengan dengan ayah jenengan itu kan punya anak berapa? Maksud saya gitu. Dengan ibu saya dengan ayah saya punya anak 2 anak laki-laki, 1 Ya. anak perempuan. Ya. Terus yang nikah kedua, ibu nikah kedua. Jadi ibu saya itu kan menikah 2 kali. Iya, benar Bu. Ya, saya paham. Yang Gini loh Bu. Ya, yang keduanya. Yang ibu saya dengan suaminya terdahulu itu punya 2 anak laki-laki, 1 perempuan. Oh ya. Jadi dibalik ya, waktu perkawinan pertama, si ibu itu kan punya 2 anak laki-laki, 2 anak laki-laki,
dan satu anak perempuan. Perkawinan yang kedua punya 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, kan gitu kan? 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan saya. Oh ya, ya. Berarti perkawinan pertama 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan gitu ya, Bu ya? Ya. Oke, nah ini maksud saya gini, diselesaikan dulu. Ayah suami ibu ini pada waktu perkawinan dengan yang pertama itu ada harta apa saja? Karena nanti akan berbeda ketika ibu ini meninggal. Ketika ibu ini meninggal yang kedua, ini kan akan anaknya menjadi banyak. Gitu loh, Bu. Berarti anaknya laki-laki menjadi 4, anak laki-laki menjadi 3, anak perempuannya menjadi 3 juga, kan gitu. Nah, akan berbeda ketika kasus yang pertama. Gitu loh, Bu. Karena anak yang kedua, anak perkawinan yang kedua ibu ini, itu kan akan berbeda. Dan anak dari ibu yang kedua, yang pertama itu tidak menjadi warisnya dari ayah yang meninggal, Pak. Maka ketika ibu perkawinan kedua, Bu, Ibu, Ya. ketika Bu Lilis, ketika ibu ini meninggal, suami masih hidup nggak? Jadi ayah saya dulu yang meninggal. Oke, ya, ayah meninggal. Maka ini harus dipisah, Bu. Harus dipisah. Karena apa? Karena harus diselesaikan 2 kali. Ketika ayah suaminya ibu yang meninggal, ibunya Ibu Lilis ini, itu pernah harta berapa dibagi dulu pada anak-anak, karena belum pernah dibagi kan. Iya. Nah, itu harus dibagi dulu. Nah, setelah itu ketika ibu ini meninggal dengan perkawinan yang kedua, maka anak yang pertama, perkawinan yang pertama itu juga ahli waris. Kan itu anak kandung. Anak ibunya ini, anak ibu ini gitu. Berarti dalam kasus yang kedua, anaknya perempuan menjadi 4 ya, Bu ya. 3 ya. 3 ya. Anak laki-lakinya juga menjadi 3 kan, berarti. Kan anak perempuannya cuma dari perkawinan pertama 1, perkawinan 2, 1. Ya, berarti anak perempuannya menjadi 2 kan. Ya, itu Bu Lilis. Jadi harus diselesaikan satu-satu. Karena yang anak pertama ketika si suami itu meninggal, maka itu harus diselesaikan, punya harta enggak warisan. Itu. Jadi, baru ketika menyelesaikan kasus pertama, anak dari perkawinan yang kedua tidak menjadi ahli waris. Iya. Gitu ya, Bu Lilis ya. Ya. Terima kasih, Bu Lilis. Ustadz mungkin nanti boleh tidak bertanya secara boleh. Ya, WA, karena mungkin kalau di sini nanti mau nggak. Ya. Boleh. Saya sangat ingin menyelesaikan karena itu setelah saya belajar dari Pak Ustadz, nanti orang tua saya masih tergantung gitu. Enggak, ya intinya itu harus diselesaikan hak orang lain gitu. Karena di situ ada hak kakaknya Bu Lilis kan. Ada kakaknya Bu Lilis dari perkawinan yang pertama kan. Iya. Dan itu enggak harus diselesaikan. Gitu. Nanti enggak apa-apa Bu Lilis, nanti WA enggak apa-apa. Nanti insya Allah saya. Iya, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Amin ya. Semua peserta. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Jamil, berkenan sekali untuk menyampaikan tadi, jawabannya sangat baik sekali. Terima kasih juga Bu Lilis sudah kemudian bertanya secara langsung. Kemudian masih ada waktu, mungkin saya bacakan secara ringkas. Ini ada beberapa, bukan bertanya ya, tapi menyampaikan, ingin membagikan materi pada pengajian pagi hari ini ke portal PWMU. Nah, ini mungkin insya Allah diperkenankan deh, Ustadz. Silakan, nggak apa-apa. Kemaslahatan bersama. Kemudian ini juga berkaitan tadi dengan pertanyaan atau penyampaian ya. Berikutnya berkaitan dengan minta materi ya. Nah, nanti insya Allah di-share semua materi kajian pada pagi hari ini. Kemudian Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Abdul Gofir, Pak Abdul Gofir, menyampaikan, mohon maaf Pak Ustadz, pertanyaannya ada 2. Yang pertama,
apakah harta warisan yang diterima pewaris tetapi pembagiannya tidak berdasarkan warisan Islam, waris Islam. Apakah harta tersebut ada unsur keharaman dan pelakunya berdosa? Itu yang pertama. Mungkin mau yang pertama dulu dijawab. Atau dua-duanya dulu. Dua-duanya. Oke. Ya. Yang kedua, apakah dibolehkan orang tua angkat memberikan semua harta kepada anak angkatnya dengan cara hibah? Hartanya sudah diatasnamakan anak angkatnya tersebut dengan notaris. Terima kasih. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Abdul Ghafir. Pertanyaannya luar biasa. Dan sebenarnya ini di materi-materi sebelumnya sudah saya sampaikan Pak Ghafir ya. Jadi begini, yang pertama yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan apakah harta waris ketika dibagi tidak sesuai dengan bagian waris itu boleh enggak? Pada prinsipnya boleh, asal dengan cara tahu sama tahu. Dalam kompilasi hukum Islam itu yang disebut dalam Al-Quran antaro dan minkum, ridho sama ridho, ikhlas sama ikhlas. Gitu. Misalnya tadi ya ada seorang suami meninggal, ya meninggalkan istri satu, meninggalkan satu anak perempuan satu, meninggalkan satu anak laki-laki satu. Kalau menurut pembagian di dalam kompilasi hukum Islam itu kan istri mendapatkan 1/8, satu anak perempuan dan satu anak laki-laki menjadi asobah. Kan gitu. Terus ini loh bagiannya gitu. Terus gimana kalau udahlah kita bagi rata aja gimana? Semua sepakat. Oke, nggak ada masalah. Apabila tahu bagian masing-masing dan semua sepakat. Gitu. Tapi apabila ada yang tidak sepakat itu nggak boleh. Nah, apabila dia tidak tahu sama bahkan memang menyengaja itu ya pokoknya nggak mau tunduk gitu. Nah, kemarin sudah saya sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 13. Allah akan mengancam ya bagi orang-orang yang semacam itu. Apa? Orang-orang yang tidak taat kepada syariat Allah dan Muhammad Rasulullah, maka dia akan dimasukkan kepada neraka. Surat An-Nisa ayat 14. Terus apakah ada keharaman? Karena ini tidak halal, yang haram. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Fatudlu ilal hukami litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Itu salah satu. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Gitu ya. Di dalam surat An-Nisa juga begitu. Ya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Itu bahwa kita tidak boleh memakan harta dengan cara batil. Dosa. Gitu. Apalagi kebatilan itu dimentakan kepada putusan pengadilan seolah-olah bahwa dia benar. Nggak boleh. Ada keharaman di situ. Nah, itu di situ. Ya. Bahkan Allah sudah mengancam. Kemarin sudah saya sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat berapa? Surat An-Nisa ayat 10. Janganlah kamu memakan hartanya anak yatim. Misalnya di situ ada anak yatim, terus tidak dibagi secara wajar. Akhirnya apa? Anak yatim tidak mendapat hak yang sesuai dengan bagiannya. Maka kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 10, sama saja kamu memasukkan hartamu, masukkan api neraka ke perutmu, kata Allah. Kemarin sudah saya sampaikan. Itulah maka pentingnya kita mengetahui waris itu. Karena waris itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena waris itu sudah ada kaitan dengan kematian. Kan itu kan, dan mati itu pasti terjadi. Itu Pak Ghafir ya. Jadi ada memang di situ Allah menyebut ancaman-ancaman gitu ya. Bagi orang yang tidak taat kepada syariat Islam dalam konteks hukum waris Islam. Bahkan memakan harta dengan cara batil itu pun juga tidak boleh. Itu Pak Ghafir ya. Nah, pertanyaan yang kedua, kemarin sudah saya sampaikan juga materi sebelumnya. Di dalam Islam tidak mengenal anak angkat. Di dalam Islam tidak mengenal angkat-mengangkat. Jadi, kalau ada anak angkat, ya, dia tidak dinasabkan,
maka tidak menjadi ahli waris. Ini di dalam surat Al-Ahzab. Allah menurunkan ayat itu di dalam surat Al-Ahzab ayat kalau tidak salah ayat keempat dan kelima. Itu asbabul nuzulnya ketika Rasulullah waktu itu mendeklar kepada Zaid bin Harithah. Terus Allah menurunkan ayat itu. Nggak boleh gitu. Akhirnya Rasulullah meralat. Itu ya. Yang tadinya Zaid bin Muhammad akhirnya diralat ketika surat Al-Ahzab itu turun, maka Zaid bin Harithah kembali kepada ayahnya. Nah, tetapi diberi jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah diberi wasiat wajibah. Itu Pak Gofir ya, diberi wasiat wajibah. Bagaimana kalau dia datang ke notaris, terus dia menghabiskan hartanya kepada anak angkat, menghibahkan pada anak angkat. Itu akte notaris itu punya potensi untuk digugat oleh ahli waris yang lain. Berarti dia kalau apakah dia punya anak kandung atau dia tidak punya anak kandung, tapi dia punya saudara, maka saudara-saudaranya akan potensi menggugat itu. Dan ini pernah terjadi kasus itu. Ya, kasus itu pernah terjadi. Ada ada orang nggak punya anak, terus dia mengangkat anak. Nah, dia datang ke notaris, mewasiatkan kalau saya mati semuanya untuk anak angkatnya, nggak boleh. Itu bertentangan. Karena wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Termasuk hibah. Hibah itu yang tidak boleh semuanya. Hibah itu maksimalnya sepertiga. Disamakan dengan wasiat. Jadi nggak boleh kok hibah kok semuanya gitu Pak Abdul Ghafur. Ya, jadi nggak boleh. Apabila ini nanti kan merugikan ahli waris yang lain. Bahkan kalau itu hibah kepada anak, maka hibah yang sudah diterima oleh anak itu bisa dianggap sebagai bagian yang sudah diterima oleh anak itu. Itu dalam kompilasi hukum Islam diatur dalam pasal 210, Pak Gofir. Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 210. Mungkin itu, Mas Lalu. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, berhubung waktunya sudah selesai, mungkin terakhir Pak Ustadz bisa memberikan closing statement. Monggo Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi saya sudah menyampaikan ilmu ini kepada Bapak Ibu sekalian, bahkan ini secara praktis Bapak Ibu. Kalau saya ngajar di mahasiswa itu 1 semester 6 bulan, setiap minggu masuk sekali. Ya. Nah ini saya sudah nyampaikan semua. Kan Ibu Bapak bisa menghitung sendiri, tidak perlu mencari orang, kan bisa ngitung sendiri. Ingat bahwa waris ini pasti akan terjadi, ya, dan akan dialami oleh setiap orang karena waris ini kaitan dengan kematian. Yang kedua, setelah mengetahui ilmu waris ini, tolong diterapkan. Bahkan tadi kalau bisa begitu ada kematian, maka di situ setelah selesai urusan jenazah, maka misalnya tadi ya paginya atau besoknya segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda pasti akan muncul masalah baru. Ya. Muncul masalah baru. Apakah nanti disusul kematian dari ahli waris yang seharusnya dan sebagainya, sehingga mesti akan muncul masalah yang baru. Yang ketiga, saya mohon maaf mungkin dalam penyampaian saya Pak ada kekurangan-kekurangan. Saya mohon maaf, mungkin ada tulisan yang tidak sempurna juga saya mohon maaf. Tetapi saya sudah menyampaikan ini dan kalau besok saya ditanya oleh Allah, saya sudah menyampaikan ilmu ini kepada Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian bisa menghitung sendiri, bisa menyelesaikan sendiri waris ini dan silakan dipakai untuk bisa menyelesaikan. Apabila masih ada persoalan-persoalan yang mungkin butuh penjelasan, bisa WA saya melalui panitia. Bisa juga langsung nanti setelah WA tanya, oh WA-nya Pak Jamil berapa, nanti saya bisa insya Allah. Itu saja bisa saya sampaikan dan mohon diamalkan karena ini ilmu dan ini penting untuk kita semua karena Allah sudah memberikan syariat ini kepada kita, tentu syariat ini harus dijalankan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memilih-milih, ya. Karena apa? Karena kita begitu masuk Islam,
maka udkhulu fisil mikafah dalam surat Al-Baqarah. Masuklah kamu dalam Islam itu ya kafah, sesungguhnya semuanya. Nggak boleh yang enak kita masuk, yang tidak enak kita bicara waris, kita tidak mau menggunakan hukum Islam. Tetapi kalau tadi, pertanyaan Pak Hufir tadi, kalau itu adalah berdasarkan kesepakatan para ahli waris, kesepakatan semua, maka antarudun minkum, ridho sama ridho dibolehkan. Ridho sama ridho dibolehkan. Terima kasih, Pak Lalu, kurang lebihnya mohon maaf kepada semuanya. Billahi hidayah wa taufik walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami aturkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Abdul Jamil SHMH atas kesediaan dan juga berbagi ilmu pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya acara pada pengajian pagi hari ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian pengajian kita. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa kajian Al-Jihadi Embun Pagi insya Allah pada minggu berikutnya akan ada. Jadi Bapak Ibu monggo nanti bisa mengikuti, bisa menyimak untuk kemudian menambah khazanah keilmuan kita seperti tadi pesan amanah dari Ustadz Abdul Jamil. Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator mohon maaf atas kurang-kurang mungkin ketika membawa acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita sama-sama belajar pada pagi hari ini bisa membawa pencerahan bagi kita semua sebagai kemudian pedoman untuk kita menempuh kehidupan ini. Bapak Ibu semua, demikian saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mohon maaf. Terima kasih semua.